Apakah sayuran itu betul-betul sehat? Sejak dulu saya adalah penggemar sayuran. Saya suka makan pecel, gado-gado, tumis sayur, oseng-oseng, salad, dan lain-lain. Seperti kebanyakan orang yang sejak kecil telah ditanamkan dalam benak kita bahwa sayuran itu sehat. Kalau dipikir-pikir, betul juga karena banyak orang yang bisa hidup dengan makan sayuran setiap hari. Ada yang menganut vegetarian, bahkan vegan, yang tidak makan semua produk hewani, termasuk telur, butter, dan madu. Pilihan mereka untuk menjadi vegetarian atau vegan bisa karena berdasarkan agama atau kepercayaan masing-masing. Ada juga yang berdasarkan informasi moral, bahwa menjadi vegetarian dan vegan bisa menyelamatkan planet kita. Banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa tanaman yang kita asup itu juga mengandung oksalat, lektin, dan senyawa lainnya yang fungsinya melindungi tanaman itu dari hama dan ancaman predator. Tanaman juga ingin berkembang biak, jadi mereka harus melindungi diri mereka dengan senyawa-senyawa tersebut. Tanaman tidak bisa melarikan diri kalau diserang predator. Makanya mereka mempunyai racun untuk melindungi diri mereka. Kalau kita perhatikan, sayur-sayuran banyak yang berasa pahit. Itu adalah senyawa yang digunakan untuk melindungi dirinya. Menurut Dr. Anthony Chaffee, plant is trying to kill you. Tanaman berusaha membunuh kita. Apakah efeknya kalau kita makan tepung dan sayur-sayuran setiap hari? Setiap orang akan mempunyai reaksi yang berbeda. Ada yang bisa beradaptasi dengan asupan sayuran itu dalam jangka waktu lama. Ada yang menderita batu ginjal, batu empedu, mah, bloating, sendi-sendi, sakit, diare, dan konstipasi. Dilemanya adalah saat kita makan sayur, ternyata tubuh kita tidak bisa menyerap vitamin dan mineral karena sayuran dan kacang-kacangan itu mengandung antinutrisi, seperti oksalat, yang mengikat kalsium hingga kalsium tidak bisa diserap oleh tubuh. Oksalat bisa menyebabkan pembentukan batu ginjal dan batu empedu. Dan apabila kristal tajam oksalat menyerang sendi-sendi, akan menyebabkan sakit sendi. Oksalat ada di sayuran hijau seperti bayam, kangkung, bit merah, ubi, kacang-kacangan, coklat, dan teh. Yang kedua adalah lektin. Lektin adalah sejenis protein yang mengikat karbohidrat dan ditemukan di hampir semua makanan, terutama kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayuran. Zat ini dikenal sebagai antinutrisi karena dapat menghalangi penyerapan mineral tertentu. Dalam kondisi mentah, lektin dosis tinggi bisa mengganggu pencernaan karena lektin resisten terhadap asam lambung dan enzim pencernaan. Mengkonsumsinya dalam keadaan mentah dapat merusak lapisan dinding usus sehingga memicu mual, muntah, atau diare. Menghambat penyerapan nutrisi. Sebagai antinutrisi, lektin dapat mengikat zat besi, kalsium, fosfor, dan seng, sehingga tubuh kesulitan menyerap vitamin dan mineral penting tersebut. Berikut adalah produk tanaman yang mengandung lektin. Kacang-kacangan, kacang merah, kacang kedelai, kacang tanah, lentil, buncis. Biji-bijian utuh seperti gandum, jelai atau barley, beras, quinoa. Sayuran nightshade, tomat, kentang, terong, paprika, dan cabai. Setelah mendengarkan penjelasan Sally Norton, seorang ahli nutrisi dari Amerika, mengenai toxic superfood, saya mulai mengubah mindset saya. Sejak saya mulai menghindari sayuran,
Saya juga tidak bisa 100% tidak makan sayuran. Sesekali saya makan, tapi dalam jumlah yang sangat sedikit dan tidak setiap hari. Di ujung mata saya ini keluar seperti kristal. Mula-mula banyak kristal yang keluar, lama-lama semakin surut. Ternyata kristal-kristal itu adalah oksalat. Proses itu disebut oksalat dumping. Oksalat dumping adalah kondisi ketika tubuh melepaskan atau membuang timbunan senyawa oksalat terlalu cepat. Hal ini biasanya terjadi jika Anda secara drastis menghentikan konsumsi makanan tinggi oksalat. Saat kadar oksalat dalam darah menurun tiba-tiba, tubuh mulai mengeluarkan kristal oksalat yang tersimpan di jaringan, memicu berbagai gejala detoksifikasi. Fenomena ini umumnya ditandai dengan gejala seperti nyeri otot dan persendian, kelelahan ekstrim dan pusing, sensasi terbakar saat buang air kecil atau buang air besar, masalah pencernaan dan perubahan suasana hati, masalah kulit seperti ruam, dan iritasi mata. Untuk mencegah lonjakan gejala oksalat dumping, disarankan mengurangi asupan oksalat secara bertahap daripada berhenti total secara mendadak. Untuk orang-orang yang menganut ideologi bahwa menjadi vegan lebih bagus untuk planet kita, mari kita renungkan. Apakah ladang-ladang gandum dan kedelai yang dikelola oleh banyak industri besar itu betul-betul bersahabat dengan alam? Untuk membuka ladang-ladang itu diperlukan banyak alat berat untuk menebang pohon dan semak belukar. Bayangkan, berapa banyak hewan yang kehilangan tempat bernaung dan kehilangan sumber makanan dari ekosistem itu. Tanaman gandum dan kedelai memang tidak perlu dibunuh untuk kita makan, tapi secara tidak langsung dalam proses mempersiapkan ladang telah membunuh banyak hewan. Selain itu, dalam proses pertumbuhannya, tanaman-tanaman itu disemprot dengan senyawa kimia yang gunanya untuk mengusir hama. Senyawa kimia itu dalam jangka panjang akan membuat tanah menjadi tandus dan akhirnya akan menjadi lahan yang tidak bisa ditanami dan didiami oleh hewan apapun. Sedang hewan seperti sapi yang dianggap kurang baik untuk alam kita malah membuat subur tanah di tempat mereka hidup. Apakah tanggapan teman-teman mengenai topik ini? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Jangan lewatkan video saya yang berikutnya, di mana saya akan membahas masalah buah. Apakah buah itu betul-betul sehat? Jangan lupa share, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam.